terkait dengan malam Lailatul Qadar, bagaimana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo para pendengar setia podcast Muda Bisa. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Semoga dengan podcast kali ini kami dapat memberikan inspirasi dan manfaat kepada kalian semua. Saya Deti Amalia Mizandia. Dan kali ini dengan narasumber yang sangat asyik, aktif dan berprestasi, yaitu Unik Ramadhani. Halo Kak Unik. Halo Deti. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik banget. Kamu gimana? Alhamdulillah biasa aja. Bagaimana perasaan Kakak memasuki 10 malam Ramadan terakhir ini Kak? Untuk perasaan itu campur aduk. Jadi ada khawatir, sedikit kekhawatiran sama semangat. Untuk kekhawatirannya itu karena gini loh, ini tuh bulan yang spesial. Iya. Ya kan? Dikit lagi berarti Ramadan itu mau berakhir kan? Iya. Gitu. Jadi Ramadan itu kan bulan yang spesial ya teman-teman. Nah, setiap kita melakukan amalan sedikit pun akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi untuk buat menyelesaikan Ramadan ini tuh kayak sedih banget gitu loh. Tapi semangat juga sih karena mau lebaran. Iya sih. Tapi nggak terasa banget ya Kak, masa tiba-tiba udah mau lebaran aja. Iya, apalagi di bulan ini tuh bener-bener spesial banget gitu loh buat aku. Pastinya teman-teman juga ngerasa spesial di bulan ini, ya kan? Iya sih. Berarti yang Kakak paling nantikan itu Ramadan itu lebaran Kakak atau kegiatan-kegiatan beribadahnya? Yang saya nantikan itu di bulan Ramadan itu kegiatan-kegiatan ibadahnya. Kan yang tadi udah aku bilangin kan Deti, Iya. kayak sedikit aja amalan yang bisa menghasilkan pahala itu tuh akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang buat aku merasa seneng banget di bulan ini gitu. Jadi ya kayak amalan kayak sedekah, terus puasa, terus zikir, baca Al-Qur'an, sholat malam, itu tuh bener-bener bisa membuat kita tuh banyak pahala karena dilipat gandakan gitu. Harus banyak-banyak ngelakuin ibadah ya guys, karena kan udah tahu udah dilipat gandakan, pastinya akan berimpact baik lah buat kita. Iya, benar. Untuk pendapat Kakak sendiri, bagaimana Kakak memaknai malam Lailatul Qadar Kak? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa atau disebut juga malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah, di sini itu malam Lailatul Qadar itu yaitu malam di mana Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kenapa malam Lailatul Qadar ini spesial gitu? Karena pertama dosa-dosa kita itu diampuni. Dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus apa yang kita harus lakukan sih di malam Lailatul Qadar ini? Yang pertama itu membaca Al-Qur'an, terus berzikir itu jangan dilupain juga, karena berzikir itu salah satu ibadah untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah gitu. Terus jangan lupa juga bersedekah juga, ya kan, itu pastinya gitu. Kakak kan ini sebagai pelajar ya? Iya. Bagaimana kakak ini memaknai 10 malam terakhir ini Kak?
dengan kehidupan sehari-hari begitu. Sebenarnya makna dari bulan Ramadan ini tuh bener-bener emas banget, kesempatan emas banget buat kita semua. Karena ya itu tadi, amalan-amalan yang kita perbuat itu tuh bakal dilipat gandakan kan sama Allah gitu Yes. kan. Nah, buat teman-teman juga pastinya merasa semangat banget di bulan ini gitu. Apa ada amalan khusus nih Kak yang Kakak kerjakan ketika sudah memasuki bulan Ramadan dan hari-hari ini kan udah mendekati 10 malam terakhir Ramadan ya Kak. Ya, Iya. kita bisa sebut dengan malam Lailatul Qadar lah. Apa Iya. ada amalan khusus nih Kak? Untuk amalan yang aku lakukan itu sholat malam, kayak sholat tarawih, sholat tahajud gitu kan. Terus sedekah itu juga pasti. Terus sholat 5 waktu, ya kan? Ya itu pastinya emang wajib banget buat kita yang beragama Islam ya kan, untuk melaksanakan semua perintah Allah ya. Terus selain itu juga amalan-amalan yang aku udah sebutin tadi itu kita lakukan dengan perasaan yang senang gitu. Perasaan yang ikhlas ya Kak. Iya. Kakak kerasa nggak sih di Ramadan yang ini itu tuh berbeda dengan Ramadan sebelumnya? Yang aku rasain sih emang bener-bener beda. Aku ngerasa bulan Ramadan ini tuh ngerasa hampa gitu. Nggak tahu kenapa kok beda sama bulan Ramadan yang tahun lalu gitu. Kayak kehampaan ini tuh aku rasain tuh pas datangnya awal Ramadan. Kayak, hah, dikit lagi beneran mau Ramadan gitu kan. Kayak nggak kerasa banget gitu, tiba-tiba 10 hari lagi mau Ramadan nih gitu. Wah, besok udah tarawih aja gitu kan. Soalnya tuh biasanya kalau mau Ramadan tuh kayak ada bau-bau bau-bau ini bakal Ramadan nih, bakal Ramadan banyak nih. yang takjil, yang Iya, takjil. bener banget. Dan tapi kok sekarang malah bener-bener yang hampa banget buat aku gitu sih. Kayak kehampaan, kayak misalnya jamaahnya yang makin berkurang, terus anak-anak yang ngaji pun juga makin berkurang juga gitu. Jadi kan aku ikut remaja masjid nih kan Deti. Iya. Nah di situ tuh aku ngelihat yang sholat tarawih yang dari awalnya itu dari softnya penuh sampai cuman setengah soft gitu. Terus yang ngaji pun juga cuman jadi sedikit gitu anak-anaknya gitu. Aku juga heran kenapa makin berkurang aja jamaahnya. Kayak sepi aja gitu guys. Iya. Rasanya tuh sepi aja. Ada yang kurang lah. Apa Bener. ya gitu. Dari kakak yang ucapkan tadi, kakak kan mengikuti remaja masjid di lingkungan rumah. Iya. Apa kakak mengikuti organisasi di sekolah juga? Iya, untuk organisasi aku ikut di Rohis, ya kan, Rohani Islam. Untuk di rumah kan di remaja masjid tadi kan, terus kalau di sekolah itu Rohis gitu. Wah, sibuk banget ya kak. Apalagi kan ini di bulan Ramadan ya guys. Pastinya Kak Unik itu banyak kayak kegiatan-kegiatan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Dan baru-baru ini saya dengar di sekolahnya Kak Unik mengadakan pesantren kilat Kak. Iya, Benar begitu Kak? Iya. Ya, dan apa boleh disebutkan nggak sih Kak kegiatan apa yang Kakak adakan dengan teman-teman Rohis lainnya? Oke, jadi aku sama teman-teman Rohis itu tuh ngadain pesantren kilat tuh banyak banget kegiatannya. Untuk tahun lalu kan itu pesantren kilatnya kan hanya sampai sore kan. Jadi di tahun ini kita buat yang berbeda nih. Kita mau ngadain nginep. Jadi pesantrennya itu nginep di sekolah gitu. Nah, untuk kegiatan yang kita adakan itu yang pertama itu lomba, kayak lomba-lomba Islami seperti pidato, terus sambung ayat gitu kan, terus kaligrafi juga ada. Terus untuk
itu kan kita pasti nggak semuanya nanti bakalan ikut lomba-lomba itu kan. Jadi kita mengadakan games juga di sana gitu. Terus juga kita ngadain sholat tahajud bareng berjamaah, sholat duha berjamaah, berbuka puasa sama-sama gitu. Itu Banyak banget ya Kak kegiatannya. Udah di sekolah banyak kegiatan, di rumah juga. Sibuk banget nih jadi Kak Unik. Di tengah kesibukannya Kak Unik, bagaimana sih Kak cara Kakak untuk mengatur waktu? Apa Kakak itu membuat jadwal atau membuat rencana agar semua kegiatannya dapat terselesaikan Kak? untuk yang jadwal sama persiapan itu emang harus gitu. Karena kan kalau kita mau buat sesuatu itu kan apalagi tadi nih kayak kegiatan-kegiatan itu tuh kita buat jadwal. Kalau aku buat jadwal sendiri kayak besok nih ada rencana buat pesantren kilat misalnya gitu tadi. Terus aku nggak harus ngelakuin apa sih gitu. Terus sama yang di masjid juga gitu. Kayak besok aku sama teman-teman remaja masjid nih buat mau ngadain lomba Islami gitu. Itu tuh juga harus ada rencana terus jadwal, karena kalau buat aku sendiri nih ya, kalau nggak pakai jadwal tuh ngerasanya kayak nggak bisa gitu, karena semuanya itu harus dijadwalin gitu biar teratur aja sih gitu. Jadi semuanya itu harus dibuat jadwal gitu kan, karena bukan ada kegiatan aja, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah masjid juga, tapi untuk kegiatan untuk diri aku sendiri seperti tadi ngaji, sholat 5 waktu gitu, terus ibadah gitu-gitu itu juga harus dijadwalin gitu. Oke. Sama sih Kak, kalau saya juga terkadang tuh harus membuat jadwal, tapi kalau misalnya udah mepet banget, aduh udahlah ngalir aja gitu. Gitu ya kamu. Iya, itu kalau saya. Apa pengalaman spiritual Kakak atau momen berkesan lah di 10 malam terakhir ini Kak? Ini kan udah memasuki ya Kak, udah tanggal ke-17 masih ini Kak? Iya. Iya, udah ketiga hari memasuki Lailatul Qadar. Tadi untuk yang ini kayak apa ya Kak, momen berkesan lah, kan udah mulai memasuki 10 malam terakhir lah. Untuk momen berkesannya itu banyak banget sih di bulan Ramadan ini ya, walaupun terasa hampa, tetapi ini kan bulan yang spesial ya, pasti nggak bisa ditinggalin juga. Terus momen terkesan aku ya, aku ngerasa walaupun di Ramadan ini tuh terasa hampa, tapi aku membuat tuh kayak banyak kegiatan-kegiatan yang beda dengan tahun lalu gitu. Iya. Seperti pesantren kilat itu ya Kak? Iya, pesantren kilat yang awalnya cuman setengah hari jadi seharian full gitu. Itu sih buat aku. Wah, pasti capek banget ya. Udah buat beribadah untuk diri sendiri. Dan harus membuat kegiatan-kegiatan ya Kak? Ya, kalau masalah capek sih pasti capek ya. Iya. Cuman kan gimana caranya kita buat ngelakuin hal itu gitu kan, kayak melakukan hal-hal yang membuat kita menghasilkan pahala itu tuh kalau dengan rasa yang ikhlas itu pasti nggak capek, pasti rasanya senang aja. Dan apa yang kita lakukan itu tuh rasanya ya fine-fine aja gitu. Kamu juga ngerasa gitu nggak sih? Iya sih Kak, emang sih kayak waktu itu kan ya saya sendiri kan mengikuti organisasi juga ya Kak. Iya. Memang terasa capek pas ngelakuin itu, tapi pas pulang ya udah sih saya udah mendapatkan ilmu ini atau kayak udah ada pengalaman lah gitu. Bener banget sih. Kakak kan sebagai rohis ya Kak, sebagai rohis kemudian ikut remaja masjid juga. Pastinya kan Kakak kan diharuskan untuk mengajak dan menginspirasi teman-teman pemuda lainnya. Apa aja sih Kak yang ajakan peristiwa kegiatan apa aja buat mengajak teman-teman tuh biar semakin aktif lah?
semakin aktif dan semakin giat beribadah. Oke, kalau yang di remaja masjid itu tuh gimana sih caranya buat aku tuh cara buat ngajak teman-teman biar aktif gitu. Nah itu tuh dengan cara aku memberikan kepercayaan sama mereka. Jadi kan di remaja masjid ini kan aku kan ada kayak ada ketua, wakil, sekretaris dan lain-lain gitu kan. Nah aku tuh memberikan kayak kamu jadi ini ya, misalnya kayak jadi sekretaris ya gitu, biar orang itu tuh merasa dia memiliki tanggung jawab kayak gitu. Dan terus aku juga ngajak-ngajak anak-anak kecil-kecil juga buat TPA gitu kan, karena di remaja masjid kan kita ngadain TPA juga kan gitu. Terus ngadain pengajian juga gitu. Jadi kita bisa ngadain saya setiap tanggal 8 gitu kita ngadain pengajian rutin sore hari gitu. Berarti walau sudah memasuki 10 malam terakhir itu kayak kakak ini sebelumnya udah mengajak teman-teman gitu ya kak, biar lebih aktif saat beribadah ketika bulan Ramadan ya kak? Iya, bahkan sebelum masuk Ramadan itu tuh kita udah ngerencanain nih apa aja sih yang harus kita lakukan besok pas datangnya bulan Ramadan gitu. Yang bikin beda nih dari tahun sebelumnya gitu. Kayak kita juga ngajak nggak cuman teman-teman itu aja, tapi teman-teman yang lain gitu. Kita buat biar aktif di remaja masjid gitu. Di kegiatan di remaja masjid di rumah ya, apa kakak tuh ada kayak tugas membuat poster gitu ya kak? Buat poster? Iya, bener. Kita juga ngadain membuat poster, terus kata-kata gitu. Itu dalam perlombaan kah atau memang sudah diwajibkan untuk? Itu diwajibkan gitu. Jadi kan kayak misalnya kita membuat Instagram untuk remaja masjid sendiri gitu, biar aktif setiap minggunya. Kayak setiap minggunya kita kan kasih kata-kata tuh di Instagram gitu. Kalau boleh tahu kak, spill dong Instagramnya apa? Instagramnya remaja MLC. Oke, kita kepo-kepoin ya. Boleh banget. Apa aja tuh kegiatannya? Apa ada harapan kak untuk diri kakak sendiri dan generasi kita, generasi Gen Z lah, setelah melewati Ramadan nantinya? Harapan aku buat diri aku sendiri, terus sama teman-teman juga, lebih meningkatkan ibadah aja sih gitu kan. Nggak cuman di bulan Ramadan aja ya, kita harus ngaji, harus sholat 5 waktu, terus harus ngejalanin puasa gitu kan. Bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud dan lain-lain gitu kan. Terus sholat malam gitu. Nggak cuman di bulan Ramadan aja nih, tapi setelah Ramadan kita tuh juga harus rutin laksanain ibadah-ibadah itu gitu. Terima kasih ya kak untuk sharing-sharingannya kali ini, dan semoga hal ini dapat bermanfaat dan menginspirasikan untuk kalian semua, dan semoga kita dapat bertemu lagi kak lain waktu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.